Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang buat kamu lebih spesial dari yang lain, dari orang-orang lain. Jadi, ini kelebihan dirimu yang membuat kamu lebih menonjol dari yang lain. So, aku bakalan lihat energi kamu. Lalu aku juga bakalan lihat tentang apa yang ngebuat diri kamu spesial dan kita lihat outcome-nya, oke? Okay? Perlu diingat ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energi bisa resonate, bisa tidak, dan bisa vice versa. Aku meminta kamu untuk lebih bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Dan ini adalah fun reading ya, untuk membooster energi, untuk memberikan energi positif, dan memberikan kamu kebahagiaan. Nonton dari awal sampai akhir untuk menyerap energi healingnya atau bisa menerima energi healingnya. Dan kalau kalian baru channel aku, hai, gimana caranya fokus dengan energi kamu sendiri. Jadi kalau masih mikirin tentang orang lain, coba si orang lainnya itu dihempaskan dulu sejenak di dalam pikiranmu. Kamu fokus lagi sama diri kamu sendiri dan sebutkan pertanyaan dalam hati. This is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Oke. Aku bakal langsung lihat energi kamu seperti apa. The spirit guide angel from power like advances, give information and protection to the people who watch this video. Tell me about the people who watch this video, current energy. Ada Ten of Wands, kamu orang yang punya banyak responsible, jadi punya banyak tanggung jawab. Kalau aku lihat bisa tanggung jawab keluarga, bisa tanggung jawab pekerjaan. Terus juga di sini kamu juga sosok orang yang bisa dibilang bisa berteman dengan baik gitu, bisa bergaul dengan baik. Nah, energi Three of Cups sendiri ini menunjukkan sosok orang yang suka banget atau secara energi sekarang disarankan untuk lebih banyak bergaul gitu. The Three of Cups itu menunjukkan kalau misalnya sometimes we need other people atau kita butuh orang lain untuk bisa memberikan kita inspirasi gitu. Dan di sini kalau aku lihat kamu membutuhkan itu untuk bisa meringankan energi gitu. Dari energi Three of Cups, sometimes kita punya banyak masalah nih di kehidupan. Terus kita having fun with friends, kita kayak hangout sama teman-teman, bergaul sama teman-teman. Nah, di situ energi bisa sangat membantu gitu dengan meringankan, bukan karena kita menyampaikan keluh kesah, tapi seperti kayak merefresh energi kita. Nah, ini yang kau butuhkan. Dari energi The Three of Cups sendiri, ini juga ngomongin soal selebrasi yang dibagi ke orang-orang sekitar. Cuman kalau yang aku lihat di sini, gini, ada cerita spesifik maybe untuk 1-2 orang. Yang jelas banget kelihatan adalah kamu punya masa lalu nih gitu, pernah dihianati atau pernah disakiti, pokoknya ada kekecewaan di masa lalu yang akhirnya ngebuat diri kamu jadi seseorang yang sangat defensif, yang sangat agak menutup diri gitu. Jadi ibaratkan kalau kalau dulu tuh kamu gampang banget buat inviting orang-orang, atau misalnya kayak kamu punya rumah, kamu membuka rumahmu lah gitu dengan mudah untuk orang-orang masuk. Nah, sekarang rumahnya dipagerin gitu, pagernya tuh cukup padat, cukup rapat gitu untuk tertutupnya. Nah, di sini energi kamu seperti itu. Jadi sama aja kayak yang biasanya mudah terbuka atau mudah untuk membuka peluang untuk orang-orang, sekarang agak tertutup, agak menjaga diri nih gitu, atau menjaga jarak. Nah, ini dikarenakan masa lalu. The Queen of Swords ini sosok yang defensif, jadi energinya sangat defensif, terutama soal love life dan percintaan. Tapi untuk karir kamu cukup pasti ya, dan di sini kamu gunain logika banget gitu, karena yang tadi aku lihat juga kamu punya tanggung jawab besar, dan akhirnya kamu lebih memprioritaskan tanggung jawab kamu di sini. Nah, di sini ada energi Aries, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga Leo, ada juga Libra, sama Gemini, Aquarius. So, kalau ngomongin soal zodiak, cek sama Rising, Venus, and Vedic Rising, oke? Nah, karena energinya saat ini sedang energi defensif, bukan berarti kamu itu tidak melihat peluang. Jadi seperti memfilter gitu loh. Jadi kamu tahu nih orang-orang yang punya dampak baik ke kamu welcoming, tapi kalau orang-orang yang belum pasti ini baik atau enggak, kamu agak tertutup di situ. Nah, energinya juga kalau aku lihat memang kayak nih ada pedang, kayak siap-siap buat mengayunkan pedang, jadi penuh dengan
protection. Jadi kamu memprotek diri sendiri. So, aku bakalan cek energi kamu ke depan. Kita bakalan lihat ya. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan kamu orang yang tegas, orang yang pintar. Jadi salah satu sisi spesial kamu atau yang lebih spesial dari yang lain adalah kepintaran, ketegasan, dan kepastian. Kita lihat energi ke depan dulu ya. Oke. Four of Cups ini ngomongin soal kejenuhan dan kestabilan juga. Sometimes kita ngelakuin hal yang monoton itu aja pasti akan jenuh kan. Nah di sini juga kalau aku lihat ada keadaan yang kamu lakukan itu aja, tapi kamu bertanya kok ini nggak berubah ya gitu. Kalau kamu mau berubah berarti kamu juga harus ngelakuin sesuatu hal yang lain juga, yang beda juga. Nah di sini secara finansial aman banget, secara finansial nyaman banget energinya. Jadi banyak banget untuk keadaan-keadaan memanjakan diri sendiri, kayak kamu mau apa kamu beliin untuk diri kamu sendiri, atau kamu mau ini mau itu, kayak kamu fokus untuk bisa memanjakan diri sendiri pakai materi juga. Nah di sini energi the Eight of Coins itu juga keadaan dimana yang kamu usahakan ada hasilnya nih gitu. Cuman kadang-kadang yang tadi aku bilang keadaan yang monoton itu aja, kayak keadaan yang stabil yang kamu kerjain setiap hari juga itu banyak kejenuhannya, bukan karena mungkin kamu tidak mampu untuk bisa keluar dari siklus itu, tapi juga karena tuntutan juga tadi, tanggung jawab. Nah di sini disarankan sometimes kita nih boleh liburan, boleh untuk waktu tenang, waktu istirahat. Jadi pakai waktu itu untuk bisa memanjakan diri. Karena dari sini ibaratkan banyak yang kerja nih, kerja, tapi ada hasilnya tapi nggak dipakai hasilnya, karena itu tadi tuntutan dan tanggung jawab. Jadi kamu juga harus membuat waktu untuk diri kamu sendiri. Nah yang aku lihat dari energi Three of Swords, balik lagi di sini ngomongin soal kekecewaan di masa lalu. Jadi sometimes saking tebelnya tuh tembok kita yang kita bangun, kan orang-orang juga nggak bisa masuk ya gitu. Mau masuk ke dalam hidup kita juga aduh ragu nih gitu, karena ini temboknya terlalu besar nih gitu, atau defensif sekali gitu. Yang tadinya mau masuk dengan mudah, dengan nyaman, dengan santai, nggak ada niat apa-apa, jadinya agak takut juga. Nah ini jadi kalau kamu mau membuka peluang untuk orang-orang, atau misalnya bisa dibilang kayak membuka pintu lah, kamu pun harus dengan energi mampu untuk nerima itu. Dengan syarat adalah membersihkan yang kemarin. Kekecewaan sama orang kemarin itu harusnya sudah diselesaikan yang kemarin. Jadi jangan disimpan. Akhirnya disimpan itu malah orang baru datang, kekecewaan itu masih ada, kamu seperti melampiaskan. Bukan dengan sengaja ya. Karena trauma yang kita simpan atau ketakutan dan kesedihan yang kita simpan, kalau misalnya kita tidak mampu untuk menyelesaikan, mau kita tahan terus itu akan tetap kelihatan gitu sama orang yang baru. Nah jadi selesaikan ini dulu. Ini kind of trauma sih sebenarnya, bukan hanya di percintaan ya gitu, soal pekerjaan atau sama keluarga, itu juga ada momen dimana kita harus fokuskan untuk menyelesaikan dulu. Jadi ini selesaiin dulu, jadi agar tidak mengejar kamu di masa depan. So yang spesial aku lihat dari sini, kamu punya pengalaman hidup yang cukup kayak roller coaster soal emotion di masa lalu, dan ini membuat kamu jadi sosok orang yang lebih bijak lagi. So aku bakalan spesifik yang ngebuat kamu lebih spesial dari yang lain. Solitude, ada kamu tuh energinya tenang. Jadi orang-orang tuh suka deket kamu karena kamu pembawaannya tenang, adem gitu. Jadi yang kayak panas, penuh dengan tuntutan hidup dan kekecewaan di orang-orang sekitar, tapi ke saat kamu semuanya jadi tenang. Energi kamu memberikan ketenangan, kedamaian. Di sini juga ada, kita buka dulu semuanya ya. Truth, flexible, sama fokus. Oke. Kamu sosok orang yang unik, keunikan kamu tapi tidak membuat diri kamu itu tertutup dengan keunikan orang lain. Jadi kayak kamu beda nih gitu. Bukan berarti kamu harus berkumpul atau bergaul sama orang yang beda juga. Kamu malah nerima apa adanya. Mau orang-orang sekitar kamu tuh kehidupannya biasa-biasa aja atau bahkan flat-flat aja, kamu tetap fine nerima mereka gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini,
orang-orang itu ngerasain rasa penerimaan dari diri kamu, dan itu yang membuat kamu lebih spesial dari yang lain. Karena kan pasti kalau kita deket sama orang atau kita bahkan bergaul nih, berteman, pasti ada tuntutan nih, ekspektasi. Nah, sedangkan diri kamu tuh tidak mempunyai ekspektasi yang sangat banyak gitu untuk orang-orang, terutama sama keluarga, sama teman-teman. Nah, di sini dari That's Rules itu nunjukin kamu jujur. Yang ngebuat kamu spesial adalah kejujuran diri kamu. Jadi pertama kamu kayak honest sama diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Terus akhirnya kamu kayak accepting nih gitu, nerima keadaan diri sendiri, keadaan keluarga, keadaan teman-teman. Yang tadi rasa penerimaan itu. Jadi orang-orang sekitar tuh ngerasa kalau mereka tuh bisa jadi diri mereka seutuh-utuhnya gitu. Tidak harus pakai topeng, tidak harus jadi ini, jadi itu kalau ada kamu. Nah, kejujuran itu bukan hanya saat orang-orang sekitar merasa diterima sama diri kamu apa adanya, tapi juga seperti kayak kamu dapat menyampaikan atau dapat meluangkan saran atau memberikan opini dengan jujur, dan ini komunikasinya juga jujur. Dan di sini kamu dilihat sebagai seseorang yang fokus sama goal-goal hidup, fokus sama tujuan, tapi tidak ngoyo, tidak dalam bentuk yang obsesi berlebihan. Kan ada tuh orang kalau misalnya mau meraih sesuatu obsesinya berlebihan banget, dan itu yang orang lain lihat di kamu malah sebaliknya. Kamu punya fokus nih, kamu punya tujuan, tapi energi kamu tetap tenang gitu. Itu yang membuat orang lain juga kagum dan ngerasa diri kamu ada sisi spesialnya. So aku bakalan lihat lagi dari tarotnya. Ini adalah yang membuat kamu lebih spesial dari yang lain. Yang aku lihat ini juga ngomongin soal adat istiadat ya. Kamu orang yang beradab, kamu orang yang punya budaya, tapi tidak kaku gitu, ngerti nggak? Jadi kan ada orang-orang yang pokoknya harus ngikutin rules, pokoknya harus ngikutin ajaran yang ini. Kamu pengikutin, tapi bukan berarti kamu menentang orang lain yang berbeda ajarannya sama kamu, gitu. Karena kalau aku lihat di sini ada trees itu ibaratkan sesuatu yang kokoh gitu. Dari akar kokoh artinya dari keluarga kamu juga menanamkan budaya yang bagus, adat istiadat yang bagus. Tapi di sini ada pohon bambu. Pohon bambu kan bisa fleksibel gitu. Jadi walaupun itu pohon, tapi pohon yang mampu untuk bisa berbaur juga sama yang lain. So, kita bakalan lihat yang ngebuat kamu lebih spesial dari yang lain. Terus what makes this video special? 5 of coins. Ada 4 of cups. Fokusnya kamu sih yang aku lihat, karena ini terfokus banget sama sesuatu. Jadi kayak kamu ngerjain sesuatu atau kamu lagi punya sesuatu project lah, kamu fokus banget. Kamu dilihat sebagai seseorang yang tidak mudah untuk dihasut. Terus di sini yang mampu untuk bisa tenang gitu dalam situasi apapun, walaupun ada situasi-situasi yang merugikan atau tidak menyenangkan. Nah, di sini kamu juga sosok orang yang punya empati tapi tidak tenggelam sama perasaan sendiri. Jadi kamu cukup mampu untuk memprotek diri sendiri dalam segi perasaan. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang mampu untuk memimpin. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang mampu untuk jujur juga dalam memimpin. Kan kadang-kadang ada orang yang pokoknya I keep it to myself lah gitu. Ada orang-orang yang punya pengetahuan nih gitu, udah aku simpan sendiri, tapi kamu mau berbagi gitu sama orang-orang sekitar, dan berbaginya kamu atau rasa berbaginya kamu itu cukup bisa menghangatkan energinya. Kamu juga mampu mengabaikan keadaan-keadaan yang receh, yang remeh gitu. Jadi kamu tidak terfokus sama hal-hal yang kayak cuma drama-drama atau cuma hal-hal yang mengganggu saja gitu. Jadi kalau aku lihat dari fokusnya kamu, yang tadi aku bilang, orang-orang tuh ngelihat kamu spesial karena fokusnya kamu sama sesuatu hal. Kalau udah fokus ya udah fokus banget gitu. Dan itu yang membuat kagum. Dan di sini kalau kalian adalah masculine energi, jadi kamu harus tahu nih, kamu masculine atau feminine. Aku bakalan jelasin. Kalau kamu sosok orang yang masculine, energinya besar, kamu adalah seseorang yang bisa mengayomi, mengarahkan. Terus sisi spesialnya kamu adalah kamu kelihatan seperti orang yang sangat bijaksana dalam memimpin. Untuk yang feminine,
kamu mampu untuk membuat orang lain ngerasa spesial di hidupmu. Jadi kayak ini mungkin kedengeran kayak yang orang-orang yang suka memberikan harapan gitu sama orang lain, tapi ini kayak harapan yang cukup baik ya. Jadi orang-orang yang benar-benar kamu punya care yang lebih ke mereka, atau bahkan kamu menspesialkan mereka itu ngerasa juga kayak di hidupnya kamu, dia itu ngerasa sangat spesial dan sangat berharga. Jadi kamu mampu untuk membuat orang lain ngerasa berharga gitu. Nah, di sini juga kamu mampu untuk mengarahkan orang-orang dalam kehidupan yang ke arah lebih tenang. Jadi kalau misalnya ada kacau balau, ada keadaan di mana penuh dengan hiruk pikuk lah kehidupan orang itu, kamu mampu untuk bisa menenangkan. Walaupun dari niat juga nggak ada tujuan untuk menenangkan, tapi kehadiran diri kamu tuh dapat bikin tenang ya gitu, finally gitu. Dan di sini perasaan itu datangnya, tadi aku bilang itu bukan dalam keadaan yang mungkin kamu sadar atau pengen banget untuk menenangkan orang. Nah, di sini kan kadang-kadang kita ngelakuin segala sesuatu hal, ya udah kita ngelakuin aja. Nah, ini bentuknya dari kelakuan atau perilaku yang datangnya dari hati gitu. Dan kalau kamu punya misalnya seseorang yang kamu spesialkan, kamu bakalan make sure banget dia itu spesial. Dan di sini yang ngebuat kamu lebih menonjol dari yang lain, kayak kamu punya bakat nih, atau kamu punya kebiasaan, kamu taking care of that, kamu ngerawat bakat tersebut atau mengasah bakat tersebut. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu bukan tipe orang yang full of surprises. Jadi kalau banyak orang yang agak ngeri ya sama surprises, sama hal-hal yang misteri gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu dilihat sebagai seseorang yang mampu untuk bisa memberikan kenyamanan, karena tidak ada surprise atau tidak ada kejutan-kejutan yang seperti menutup diri isinya seperti apa, aslinya seperti apa. Kamu cukup bisa jujur saat berkomunikasi atau berhubungan sama orang lain seada-adanya, jadi orang itu ngerasa nyaman. Oke, aku berhadapan sama orang seperti ini gitu. Jadi kamu dilihat sebagai sosok orang yang bisa dipercaya. The bottom of the deck ada 9 of Cups. Ini menunjukkan kalau kamu sudah punya banyak pengalaman hidup. Pengalaman hidup kamu itu justru bisa memberikan arahan atau bisa memberikan inspirasi untuk orang-orang sekitar. So, aku bakalan lihat lagi dari sini yang buat kamu lebih spesial dari yang lain. Honesty, kejujuran. Ini, I can always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Jadi kamu gak terlalu berharap orang lain tuh harus jujur sama kamu, tapi yang penting kamu jujur sama diri sendiri dan sama orang-orang sekitar. Jadi mau orang itu jungkir balik, bohong dan segala macam, itu tidak akan menyusahkan dan tidak akan bisa bikin kamu gentar gitu. Kamu tetap jujur sama diri sendiri. Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Jadi ini ada warning, ada pesan. Kamu harus bisa mengetahui yang namanya kita memendam rasa dendam. Memendam rasa dendam itu seperti kayak ngeblok cinta dalam hidup. Tapi jika kamu masih punya resentment, masih punya dendam, masih punya kekecewaan, menyimpan itu, misalnya kamu taruh dalam-dalam di dalam hati kamu, mau kamu kubur kayak, mau kamu simpan di box kayak, itu sebenarnya ngeblok. Itu energi yang ngeblok kamu dari cinta. Jadi lepaskan itu, baru nanti cinta akan masuk. Forgiveness itu adalah salah satu bentuk keunikan dan keistimewaan diri kamu. Karena banyak orang yang sulit melakukan itu, tapi kamu mampu untuk melakukan ini. Forgiveness, memaafkan. Health, I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Jadi yang namanya kita itu hidup sama jiwa sama raga kan. Kita ada jiwa dan raga. Kalau jiwanya sehat, itu dasarnya juga dari badan yang sehat, dari raga yang sehat. Jadi harus disehatkan. Dan di sini dari health sendiri, saat kamu mampu untuk bisa menyehatkan badan, di sini jiwa kamu akan lebih sehat lagi, dan pancaran keistimewaan kamu akan lebih terlihat. Lalu di sini ada humor. I choose to focus on the lighter side of life. Nah, ini harus lebih banyak humor dalam hidup. Jadi saat kita tuh tidak menanggapi segala sesuatu hal dengan serius banget, kita bakalan menemukan banyak positifnya gitu, banyak funnya di dalam kehidupan. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation, okay? Kita bakalan lihat the outcome of the situation.
Coba kalau yang aku lihat ya, saran. Kamu di sini punya fokus, punya bakat untuk memimpin. Pertama, kalau kamu nggak punya bisnis sendiri, kamu coba pimpin diri kamu sendiri, arahin diri kamu sendiri, arahin tujuan hidup sendiri. Di situ aura kamu akan semakin terbuka. Kalau kamu sudah, let's say kayak bekerja untuk diri sendiri, atau saat ini sedang berpikir untuk membuka bisnis sendiri, saat kamu fokus nih kerja, di situ aura kamu akan semakin terpancar. Ada Queen of Cups sama ada The Nine of Cups di sini. Empati itu jadi nilai plus untuk diri kamu juga. The Queen of Cups di sini kamu jadi sosok orang yang mampu untuk mencintai dan dicintai ke depannya. And then kehidupan kamu akan lebih harmonis lagi. The Nine of Cups di sini tadi keadaan yang tadi aku bilang, setiap perjalanan hidup yang kamu jalanin di situ jadi banyak pengalaman. Pengalaman itu bukan hanya untuk diri kamu, tapi untuk orang-orang sekitar. Jadi nanti saat kamu berkembang, orang-orang sekitar pun akan berkembang. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut,